Ruang Baca, edisi 1 Desember 2025. Aku akan membacakan Cerber Cinta Memeluk Luka, bab 6 dengan judul Crescendo, bagian pertama, Rahasia Hati, yang merupakan orisinal karya Pratsna Paramita E.A. Rahasia hati adalah sebuah isi hati yang tersimpan begitu rapi dalam diri orang-orang di sekeliling cinta Larasati, yang tanpa cinta sadari akan mempengaruhi kehidupan cinta ke depannya. Yuk dengarkan awal perjalanan cinta Larasati dan Haryo Pamungkas di masa SMA, di mana benih-benih cinta di antara mereka tumbuh semakin dalam nantinya. Cinta Memeluk Luka, bab 6, Crescendo pertama, Rahasia Hati. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.1 Luka Ajeng. Ajeng Mama Cinta menatap lembaran amplop coklat di tangannya. Surat perceraiannya dengan Frans, Papa Cinta. Cinta mengirimnya ke Jakarta via pos 3 hari yang lalu. Ajeng tidak tahu bagaimana menjelaskan gejolak rasa di hatinya. Perasaan lega dan rasa hampa bercampur menjadi satu di hatinya. Rasa lega karena kini ia merasa bebas dan lepas dari hubungan yang membuatnya merasa tidak dicintai, dan rasa hampa karena cinta itu masih ada di sana, di sudut hatinya untuk Frans. Masih diingatnya jelas 17 tahun yang lalu, ketika ia akhirnya menikah dengan Frans Pramanu, kakak kelasnya di SMA. Cowok ganteng, jago basket, idolanya di SMA. Ia sangat bahagia saat itu karena ia tahu betapa Frans mencintai Ratna, teman satu kelasnya. Sehingga Ajeng tidak berani bermimpi untuk memiliki Frans di hidupnya. Kenyataan yang menyakitkan baginya adalah saat diketahuinya Frans berhubungan lagi dengan Ratna saat Hanum genap usia 2 tahun. Ajeng, kenapa ngalamun? Tanya Wanda, rekan sekantornya di perusahaan kontraktor dari Jepang yang berada di Jakarta, tempat di mana ia bertemu Tanaka, atasannya. Ajeng tersadar dari lamunannya, tetapi bagi Wanda, sorot mata Ajeng menjelaskan semuanya. Ajeng, dengarkan aku. Ada keseriusan di suara Wanda
sahabat SMA-nya yang mengajaknya bekerja di perusahaan Jepang itu. Kamu berhak bahagia, Jeng. Jangan menoleh lagi ke belakang. Keputusanmu sudah benar. Wanda berkata, serius sekali. Kamu berhak untuk merasa dicintai, bukan terus-menerus berkorban untuk Frans. Ajeng mengangguk perlahan mendengar kata-kata Wanda. Wajah anak-anaknya terbayang di pelupuk matanya. Tetapi setiap kali ia menatap Cinta dan Hanum, yang diingatnya hanya Frans dan rasa sakit di hatinya. Frans selalu membuatnya merasa wanita kedua setelah Ratna, yang tidak pernah dilupakan Frans sejak awal mereka menikah. Sebuah luka tergores di hati Ajeng yang membuatnya tak sanggup menatap Cinta dan Hanum. Ajeng mengambil sebatang dunhill dan menghisapnya dalam-dalam. Kebiasaan merokok yang dia lakukan hanya ketika ia merasa kacau dan sedih, dan ia lakukan sejak ia menikah dengan Frans. Sebuah pelarian kecil dari rasa gundah di hatinya. Rahasia hati Ajeng, Mama Cinta, yang tidak pernah Cinta ketahui selama ini. 6.2 Pindah. Indri, bundanya Haryo Pamungkas, menatap Haryo dengan sorot mata kesal, tapi berusaha ia tahan. Walau sulit bagi Indri yang selalu ingin mengendalikan apapun di hidupnya, terlebih lagi saat ia kehilangan Danu, anak pertamanya, kakak Haryo, yang meninggal di usia 3 tahun. Haryo, sekali lagi Bunda minta sama Haryo, nurut ya nak, lanjutkan SMA-mu di Jogja, ikut ayah dan Bunda pindah ke Jogja. Kata-kata Bunda Haryo nampak penuh ketegasan, seperti tidak memberi ruang penolakan pada Haryo. Bunda, sekali ini aja Bunda. Haryo boleh memilih. Haryo boleh mengambil keputusan sendiri. Bunda gak usah khawatir. Haryo janji akan telepon Bunda tiap hari ya. Dan Sabtu Minggu kan Haryo bisa ketemu Bunda. Haryo berusaha hati-hati menjawab bundanya, walau ia tetap konsisten menolak ikut pindah ke Jogja karena ayahnya ditugaskan di sana. Keteguhan hati Haryo karena ia tidak mau jauh dari Cinta. Keteguhan hati untuk menepati janjinya pada Cinta untuk selalu bersama, yang tentu saja tidak diketahui oleh Bunda. Rahasia hatinya pada Cinta. Apa alasannya kamu kekeh tetap melanjutkan SMA di Boyolali, Haryo? Bunda bertanya sambil menatap Haryo curiga. Haryo berusaha menjawab pertanyaan Bunda dengan tenang. Ya, karena aku masih suka di sini, Bunda. Aku cocok dengan teman-teman di Boyolali. Haryo janji, nanti lulus kuliah, Haryo akan kuliah di Jogja, ya. Nemanin Bunda lagi. Dan lagi kan ada Pak Kadir yang bakal nemanin Haryo. Bunda gak usah khawatir, jawab Haryo sambil mencium pipi bundanya. Dengan berat hati, akhirnya Indri, Bunda Haryo, melepas kendalinya kali ini pada Haryo.
Ya sudah, tapi janji sama Bunda ya, Nang. Telepon Bunda tiap hari. Kalau Bunda nggak bisa nengok kamu Sabtu Minggunya ke Boyolali, Haryo yang ke Jogja ya, Nang. Dan tepati loh janji Haryo untuk kuliah di Jogja. Siap Bu Bos, sahut Haryo dengan nada gembira. Indri menatap punggung anak semata wayangnya yang berlalu pergi. Diambilnya foto anak berusia 3 tahun dari dompetnya. Wajah Danu terpampang di sana. Air mata mengalir di pipi Bunda Haryo. Kehilangan Danu membuatnya makin ketakutan kehilangan Haryo, yang membuatnya terus mencoba menjaga Haryo, yang terkadang justru membuat Haryo sedikit memberontak kepadanya. Dan bagi Indri yang lahir dari keluarga berada, penting baginya untuk mengatur langkah Haryo agar tetap menjaga marwah keluarga. Pak Kadir masuk ke ruang tamu menemui Bunda Haryo. Ibu, jadi mulai packing barang-barang yang akan dibawa ke Jogja, Bu. Mana yang harus saya kerjakan dulu, Bu? Tanya Pak Kadir. Enggak banyak, Pak Kadir. Mas Haryo enggak ikut pindah ke Jogja, jadi banyak barang yang tidak dibawa. Titip Mas Haryo ya, Pak Kadir. Selalu laporkan kegiatan Mas Haryo ke saya. Tegas Indri Bunda Haryo. Oh, enje Bu, siap. Jawab Pak Kadir tegas. Pak Kadir, apa Haryo sudah punya pacar ya? Bunda Haryo bertanya menyelidik kepada Pak Kadir. Oh, setahu kulo mboten wonten, Bu. Jawab Pak Kadir agak gugup. Karena sebenarnya ia sering mengamati gelagat Haryo yang nampak seperti kasmaran. Tapi Haryo selalu menegaskan ke Pak Kadir untuk tidak melapor semua hal kepada Bunda. Haryo tidak ingin membuat Bunda khawatir. Ya sudah kalau gitu. Tapi selama saya di Jogja, tolong jaga Haryo Pak Kadir ya. Pinta Bunda Haryo. Nggih Bu, siap. Jawab Pak Kadir. Rupanya Bunda Haryo menangkap ada rahasia yang disembunyikan Pak Kadir tentang Haryo. Karena Pak Kadir nampak agak tidak tenang ketika menjawab pertanyaannya. Bunda pun bertekad mengetahui rahasia Haryo yang diyakininya membuat Haryo tidak mau ikut bersamanya pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan SMA di sana. 6.3 Ada namamu. Wisnu menatap foto cinta di antara teman-teman kelas 3A yang diambil Wisnu diam-diam saat perpisahan SMP seminggu yang lalu. Wajah manis cinta yang ternyata tersimpan rapi di hati Wisnu menjadi sebuah rahasia hati yang hanya diketahuinya sendiri saja. Wisnu, makan dulu. Suara Ibu Wisnu memanggilnya. Iya Bu, sahut Wisnu. Wisnu, rencana mau masuk SMA di mana kamu sayang? Tanya Ibu. Yo ngikut Mbak cantik di foto ini Ibu, seru Rani adik Wisnu sambil mengacung-acungkan foto cinta yang sedari tadi dipandangi Wisnu. Wisnu berusaha merebutnya dari Rani.
Rani tertawa usil sambil berlari menjauh membawa foto cinta di tangannya. Adik Wisnu yang baru kelas 6 SD itu ternyata tidak kalah usil dari Wisnu sifatnya. Selalu saja ada keusilannya pada kakak laki-laki satu-satunya yang selalu berusaha menjaga ibu dan Rani sejak bapak meninggal 3 tahun yang lalu. Ternyata di balik sifat Wisnu yang playful, iseng, dan suka bercanda itu tersimpan kedewasaan dalam dirinya ketika bersama ibu dan adiknya. Mas Wisnu, iki Mbak Ayu sopo sih? Kenalin ke Rani, ya? Seru Rani sambil mengembalikan foto cinta yang tadi dibawanya lari menjauh dari Wisnu. Ih, jangan nakal, seru Wisnu sambil menjewer kuping Rani dengan lembut. Buru-buru disimpannya foto cinta. Wisnu takut Rani iseng lagi dan membawa lari foto cinta lagi. Aku mau daftar di SMA Negeri 1, Bu, supaya bisa tembus UMPTN di UGM nantinya. Wisnu menjawab pertanyaan ibu yang sedari tadi menunggu jawabannya. Ibu doain ya Nang, biar tembus SMA Negeri 1 terus lanjut UGM. Amin, jawab Wisnu sambil merangkul ibunya penuh kasih sayang dan perlindungan. Wisnu memainkan gitarnya di kamarnya. Pikirannya melayang pada Cinta dan Haryo. Haryo sahabatnya sejak SD. Mereka selalu bersama seperti layaknya saudara. Haryo merupakan salah satu support system terbesarnya ketika bapak meninggal. Haryo selalu ada buat Wisnu. Persahabatan mereka sangat berarti baginya, sehingga membuat Wisnu tidak bergerak ke arah cinta. Meskipun ada namamu di hatiku. Sebuah rahasia hati Wisnu yang tidak ia tahu sampai kapan ia bisa menyimpannya di hatinya. 6.4 Rindu. Haryo mengemas buku sekolah ke tasnya dengan tidak sabar. Ia ingin secepatnya ke SMA Negeri 1 supaya bisa bertemu Cinta yang sudah hampir sebulan tidak dijumpainya karena ia sudah berjanji menemani Bunda di Jogja selama libur kelulusan SMP. Waktu Haryo lebih banyak dihabiskan di Jogja. Sekali-kali ia menelepon Cinta dan berkunjung ke rumah Cinta jika saat dia sedang di Boyolali. Tetapi sudah sebulan terakhir ia tidak bisa bertemu karena Bunda tidak mau membuang waktu sedikit pun tanpa Haryo di sampingnya. Haryo berpapasan dengan Wisnu di depan SMA Negeri 1. Hai men, piye liburan di Jogja, seru yo? Seru Wisnu sambil menepuk lengan Haryo. Ya ngono lah, sama Bunda terus, gak iso obah aku, jawab Haryo sambil lalu karena matanya sibuk mencari sosok yang sangat dirindukannya. Wes, gak usah kamu cari, udah pindah dia, ujar Wisnu. Haryo menatap Wisnu dengan sorot mata terkejut. Pindah mana men? Pindah kemana Cinta? Pindah ke SMA Negeri 1, jawab Wisnu sambil terkekeh. Asem tenan, seru Haryo sambil menonjok lengan Wisnu pelan. Haryo,
Suara yang dikenal Haryo memanggil namanya. Haryo memalingkan wajahnya ke Tiara. Ternyata gadis itu juga masuk ke SMA Negeri 1. Tiara, masuk sini juga? Tanya Haryo. Iya, ibuku mau aku lanjut di SMA Negeri 1. Jawab Tiara dengan sorot mata yang sama seperti waktu di SMP setiap kali ia menatap Haryo. Wah Tiara, yuk melu aku keliling SMA Negeri 1, mumpung belum bel masuk, ajak Wisnu. Wisnu sengaja memberi ruang untuk Haryo mencari dan bertemu dengan Cinta. Tiara menuruti ajakan Wisnu. Dua remaja itu pergi menjauh dari Haryo. Haryo memandang ke sekeliling halaman sekolah SMA Negeri 1, tetapi tidak ditemukannya sosok yang dirindukannya itu. Hingga dilihatnya sosok Cinta yang sangat dirindukannya itu sedang berdiri di depan papan pengumuman SMA membaca daftar kelas siswa baru yang tertera di sana. Cinta, panggil Haryo. Cinta pun menoleh. Wajah Cinta bersemu merah melihat tatapan Haryo yang penuh kerinduan padanya. Cinta nampak berbeda. Rambut panjangnya dipotong bob pendek yang membuat wajah ovalnya semakin nampak indah di mata Haryo. Ditambah jepit pink pemberian Haryo yang disematkan Cinta di poni kanannya. Haryo bahagia melihatnya. Cinta, kamu cantik dengan rambut barumu. Haryo memuji dengan jujur. Cinta senang mendengarnya. Cinta, terima kasih ya sudah menepati janjimu untuk masuk SMA yang sama denganku. Haryo berkata lembut ke Cinta. Ia sangat ingin menggenggam tangan Cinta. Tapi Haryo menahan dirinya karena ia tidak mau Cinta menjadi sorotan banyak mata. Ya Haryo, aku juga senang bisa selalu bersamamu. Cinta berkata lembut pada Haryo. Mereka saling menatap dengan rasa rindu yang meluap dari hati masing-masing. Sebuah lagu bahagia mengalir di sana. Sebuah awal dari pergolakan hidup yang akan mereka lalui nantinya. Seperti deru angin yang menerpa dan membawa mereka pada pusaran takdir. Oke teman, sekian dulu crescendo pertama tentang rahasia hati. Apakah rahasia hati ini akan terungkap? Apakah semua akan menjadi mudah bagi Haryo dan Cinta? Atau sebaliknya menjadi sulit? Mau tahu? Yuk ikutin terus serial Cerber Cinta Memeluk Luka karya Prajna. Kalian akan mendapatkan banyak nilai dan insight di sana. Dan terima kasih teman sudah mendengarkan karyaku ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.